kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Pak Ustadz. Silakan. Bu-ibu yang Siap. ngantuk, lihat Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nih, sesuai dengan tema kita, ini sekarang ada VT tentang beberapa artis yang menjadi single parent, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Ini dia, silakan videonya. Banyak kalangan artis yang mengalami perceraian. Setelah bercerai, biasanya kalangan artis akan lebih selektif soal pasangan hidup. Mereka lebih berhati-hati karena tak ingin kembali gagal dalam berumah tangga. Karena itulah, ada banyak artis yang betah menjadi single parent. Tentu saja tidak mudah menjadi single parent. Kendala dan tantangannya lebih berat ketimbang mengasuh anak berdua. Orang tua harus memiliki bekal dengan ilmu yang cukup dan sesuai agar mempermudah dalam mengasuh anak-anak hingga dewasa meskipun dalam keadaan sendiri. Itu dia, jadi bagaimanapun kondisinya, seorang ibu itu menjadi single parent karena berbagai macam alasan. Bisa mungkin bercerai atau mungkin ditinggal meninggal dan lain sebagainya. Tapi intinya mengurus anak itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuannya, Allah memberikan petunjuknya untuk orang tua tersebut sehingga bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tepuk tangan lagi, Bu. Selanjutnya, Pak Ustadz, silakan tausiahnya. Tema kita ya tentang single parent ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngomongin single parent kayaknya baru ada yang viral nih kemarin. Ada artis kita yang suaminya baru meninggal. Siapa? Masya Allah, apal banget. Saya heran emak-emak zaman sekarang. Suami orang meninggal nangis berhari-hari. Suami sendiri di rumah diomel-omelin mulu. Betul nggak Ibu? Emang kalau ngomongin single parent ya Allah, ini namanya bener-bener apa ya, begitu hebat. Apalagi seorang wanita. Wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Sedangkan laki-laki diciptakan untuk jadi tulang Rusuk. tulang bengkok, punggung. Jatuh kali Pak Ustadz. Makanya tulang bengkok. Makanya kan takdir perempuan itu yang hamil siapa? Ibu Perempuan. Yang lahiran siapa? perempuan. Yang nyusuin siapa? Yang nyusunya? Anaknya. Bayinya. Ini pikirannya pagi-pagi. Yang kerja siapa? Asik. Bapaknya, subhanallah. Yang nyari uang, bapak. Kalau masih ada suami, ya. Yang banting tulang, bapak. Yang ngabisin duit, ibu. Sekarang hebat nih perempuan. Sendiri. Ya sebab banyak lah ya. Ada karena pisah, ada karena ditinggal kayak BCL tadi gitu ya. Tapi intinya perempuan itu ada 3 tingkatan. Ada yang jihad, ada yang ijtihad, ada yang mujahadah. Ternyata perempuan aja bisa berjihad, Bu. Ada istri sahabat Rasulullah ditinggal perang sama suaminya, diajak sama Rasulullah. Meninggal mati syahid. Istrinya mau ikutan meninggal juga mati syahid, gak mau kalah. Ya Rasul, saya ikut perang aja dah. Saya pengen juga mati syahid kayak suami saya, dah langsung masuk surga. Tenang kata Rasulullah, kamu gak perlu angkat senjata, gak perlu angkat pedang. Dengan kamu mendidik anak-anak, mengenalkan Al-Quran, mendekatkan anak-anak kepada Allah, itu saja sudah jihad. Nah, tugas perempuan kan ngepel gitu di rumah ya. Kasur, sumur, dapur. Nah, kalau perempuan melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, maka itu sudah jihad. Tapi kalau ijtihad itu ketika seorang perempuan juga bantuin suami cari nafkah. Entah ada suaminya atau sudah tidak ada suaminya,
beberapa alasan tentu sebabnya ya. Dia sudah mendapatkan pahala istihad, bukan cuma sekedar jihad. Ya. Ibu lebih milih jihad apa istihad? Istihad. Ada suaminya Ustadz, bagaimana? Ya bantu-bantu suami lah, dagang nasi uduk, dagang nasi ulam ya, dagang online gitu. Ayo sis, dilihat sis gitu ya. Jadi itu saja sudah jadi istihad. Yang paling tinggi itu adalah wanita yang mujahadah. Wanita apa Bu? Mujahadah. Wanita mujahadah bagaimana? Udah dia ngerjain tugas ibu rumah tangga sendiri, tugas suami dia juga yang gantiin, tapi malam-malam dia curhatnya hanya kepada Allah. Dia ambil wudhu, gelar sejadah, meneteskan air mata di atas sejadahnya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Mudah-mudahan ibu-ibu yang single parent mendapatkan pahala mujahadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lu, Bu. Mudah-mudahan nih untuk para ibu-ibu yang single parent yang menonton siraman kolbu pada hari ini menjadi besar hatinya, menjadi bertambah ilmu pengetahuannya, semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah iman takwa juga ketauhidannya. Mudah-mudahan surga untuknya kelak. Amin. Tepuk tangan untuk ibu-ibu single parent Indonesia. Selanjutnya, di tengah-tengah kita sudah ada di bintang tamu ini seorang artis senior, wanita, seorang ibu juga, punya 2 anak, anaknya artis-artis juga. Tepuk tangan untuk Tetelis Indriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Teti, silakan. Duduk sebelah sana. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bunda. Silakan duduk. Mbak Oke. Teti. Bunda, gimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Marcella Zalianti sama Olivia Zalianti. Ada satu lagi ya? Sergio. Sergio juga. 4 sebenarnya, meninggal sebetulnya. 1. Oh, meninggal 1. Baik. Kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Oke, masih bersama bintang tamu kita. Ibu-ibu disimak ya, fokus. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu untuk kita semua. Amin. Bunda, bisa kita ke depan? Kita ngobrol di depan aja sambil berdiri biar enak nih. Bunda sebelah kanan Bobi di sini, kemudian balik badan. Nah, geser lagi sebelah kiri Bunda, biar deketan. Nah, gitu ya. Bunda berbicara mengenai tema kita nih, seorang ibu yang single parent. Nah, Bunda sendiri membesarkan anak-anak Bunda waktu itu single parent juga ya katanya ya? Iya. Oh gitu. Itu suami meninggal atau gimana? Enggak, kita pisah. Oh bisa. Pisah. Terutama karena lain agama juga. Oh gitu. Lama-lama kita kan semakin mendekatkan diri sama Allah ya. Kayaknya banyak yang bilang bahwa berzina ya masih apa. Jadi ya udah, putuskan untuk berpisah. Iya. Ada apa sih Bun kesulitannya waktu itu yang paling Bunda rasakan? Apa berarti sendirian apa gimana waktu itu? Sebagai single parent, Sebagai single parent? karena semua putusan saya sendiri, jadi berat atau tidak tergantung kita menjalaninya. Dan nawaitu saya bahwa nomor 1 saya harus membesarkan anak-anak dan harus jadi lebih daripada saya. Dan semoga kalau kita punya niatan itu dan Allah juga pasti akan kasih jalan. Kasih jalan, tepuk tangan lu buat Bunda Tetelis. Keluhan fisiknya dulu apa nih sekarang? Nomor 1 Ceritakan. saya baru keluar dari rumah sakit. Kapan itu? 2 bulanan 2 bulan lalu. yang lalu, oke. Makanya bobot saya juga bertambah 10 kilo Oh, gitu. karena harus minum obat yang banyak dengan makan terus. Heeh. Itu saya harus dioperasi otak. Sekarang ini ada pembuluh darah saya itu bergelembung. Seperti kuping Mickey Mouse, harus dioperasi. Tapi dengan umur saya yang sekarang saya takut, saya nggak mau. Untuk operasi? Iya. Jadi saya keluar dari rumah sakit, saya coba untuk alternatif. Saya sudah jalanin sebulan lebih. Nah nanti kira-kira pertengahan bulan depan saya masuk rumah sakit lagi untuk kontrol. Kontrol lagi. Sebenarnya saya dari dulu juga ingin sekali, ada yang bilang coba ya ketemu Pak Ustadz Danu gitu. Oh gitu. Tapi gimana caranya ini ya? Karena udah Kak MNC telepon nih. Nah saya tiba-tiba suatu hari naik taksi online. Tuh kebetulan saya waktu itu lagi kumat di kaki. Terus dia kok tiba-tiba saya mau turun dia nolongin saya. Terus dia bilang coba dong ibu udah pernah nggak ke Pak Ustadz Danu? Belum. Ke situ gimana Pak caranya? Kan ibu artis tanya aja, saya coba mau ke MNC gitu. Tapi syukur alhamdulillah dijabah Allah 1,5 bulan kemudian saya dapat telepon dari MNC ya.
bisa hadir Bisa di hadir di sini. Siraman Kolbu. Suatu rezeki, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Allah. Gitu. Alhamdulillah. Mau tepuk tangan lagi dong. Siapa tahu ini jalan kesembuhan buat Amin. saya. Gitu. Ngomongin masalah tadi udah nih ada pembuluh darah di otak gitu ya, yang bergelombang. Kan menurut dokter itu Gelembung. bergelembung. Menurut dokter tuh kenapa itu? Enggak, awalnya